Shalom, selamat pagi kepada sahabat Fisdak dimanapun Anda berada. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan renungan pagi ini, mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah siang dan malam. Di pagi yang indah ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur kami kepada Tuhan, kami mau datang dan memuji Engkau. Kami mau mendengarkan sabda firman Tuhan melalui renungan pagi. Dan biarlah firman ini dapat menolong kami untuk lebih mengerti akan maksud-maksud Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Ajarlah kami agar supaya kami saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling menolong. Dan biarlah tuntunan Roh Kudus dapat selalu menuntun kehidupan kami hingga di hari Maranatha. Bekali kami dengan hikmat, akal budi dan sorga, agar supaya kami dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sehingga dengan demikian kami lebih mengenal Engkau, lebih dekat. Iman kami lebih tumbuh lebih setiap hari, lebih dekat kepada Tuhan. Dan kami mau berjalan bersama Tuhan. Inilah doa dan permohonan yang hamba-Mu bawa hanya di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 22 September tahun 2021. Dengan judul, Allah memberkati mereka yang memperhatikan orang miskin. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Mazmur 41 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita adalah para hamba Allah, melakukan pekerjaannya ke dalam tenunan kehidupan yang agung. Janganlah kita memasukkan benang keegoisan, karena ini akan merusak polanya. Tapi, betapa cerobohnya manusia, betapa jarang mereka menjadikan kepentingan umat Allah yang menderita menjadi perhatian mereka. Orang miskin ada di sekitar mereka, tetapi mereka melewatinya tanpa berpikir dan acuh tak acuh. Tidak menghiraukan para janda dan anak yatim piatu yang dibiarkan tanpa penghasilan. Menderita tetapi tidak memberitahukan kebutuhan mereka. Jika orang kaya mau menaruh dana kecil di bank yang tersedia bagi yang membutuhkan, berapa banyak penderitaan akan diselamatkan. Kasih suci Tuhan harus menuntut setiap orang untuk melihat bahwa adalah tugasnya merawat orang lain. Dan dengan demikian tetap menghidupkan roh kedermawanan. Allah menghormati kita dengan menjadikan kita tangannya yang menolong. Gantinya mengeluh, mari kita bersukacita bahwa kita memiliki hak istimewa untuk melayani dengan guru yang begitu baik dan penuh belas kasihan. Dengarlah apa yang dikatakan Yesaya. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Jiwamu akan menjadi seperti taman yang disiram, yang airnya tidak pernah berhenti. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya ingat kasus seorang lelaki miskin yang tinggal di dekat seorang janda kaya. Wanita itu telah memangkas kebun buah-buahnya dan cabang-cabang serta ranting-ranting yang dipotong diletakkan dekat pagar. Pria miskin meminta bantuan kecil darinya untuk memberinya semak-semak itu untuk digunakan sebagai bahan bakar. Tapi dia menolaknya, mengatakan, saya mau menyimpannya karena abunnya akan menyuburkan tanah saya. Saya tidak pernah melewati rumah wanita itu tanpa memikirkan kejadian itu. Tanah disuburkan dengan mengabaikan kaum miskin. Ketika ada kegagalan untuk menghargai kebutuhan umat manusia. Keengganan untuk menjadi tangan Allah yang menolong. Persembahan yang paling mahal
pertunjukan kemegahan yang hebat, sangat buruk di pemandangannya. Hanya dalam kehidupan pelayanan saja kebahagiaan sejati ditemukan. Demikianlah firman Tuhan yang kita baru saja dengarkan tadi. Salam kami dari Fisdak Media Ministry. Tuhan memberkati kita semua.